Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak atau Ibu, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya ingin memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul Mengapa Kita Perlu Mempelajari Filsafat Manusia. Sebelum kita masuk ke video materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfani Nuraisyah dengan NIM 18016211081. Lalu yang kedua ada teman saya, Salsabila Indrawardani dengan NIM 18016211045. Dan yang terakhir ada Amelia Husna Adindia dengan NIM 18016211015. Nah, selanjutnya langsung aja kita masuk ke materi pertama. Di awal bab ini kita akan dimulai dengan pertanyaan. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa filsafat adalah tentang bertanya dan mencari tentang segala sesuatu. Judul dari bab yang akan kami bahas adalah Mengapa Kita Perlu Mempelajari Filsafat Manusia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih konsep dan definisi dari filsafat manusia. Filsafat manusia secara spesifik menyoroti hakikat hidup manusia. Sebagai insan yang berakal, maka pengkajian terhadap manusia sangatlah menarik untuk dibahas. Nah, selanjutnya, sebagai sarjana psikologi, perilaku manusia merupakan fokus kajiannya, baik nyata maupun tidak nyata, baik normal maupun abnormal. Selain itu, seorang sarjana psikologi diharapkan dapat menilai, memprediksi, memodifikasi, dan menterapi manusia. Oleh karena itu, pemahaman tentang siapakah manusia, tentang kepribadian manusia sangatlah penting untuk dibahas oleh seorang sarjana psikologi. Dan poin yang terakhir, mempelajari filsafat manusia merupakan fondasi dikala kita mengkaji dan mengembangkan teori-teori kepribadian, terus mempelajari tentang kesehatan mental, dan juga konsep mengenai well-being. Nah, apa sih kondisi well-being itu? Kondisi well-being dimaknai sebagai kondisi sejahtera yang memaknai emosi dan suasana hati yang positif. Lalu, apa sih yang dipelajari dalam filsafat manusia? Ada 3 kajian. Yang pertama, mempelajari tentang permasalahan manusia, lalu bagaimana untuk menerapi manusia dengan berbagai pendekatan terapinya. Lalu yang kedua, berpikir tentang manusia, mengenal berbagai pandangan manusia menurut aliran eksistensialisme. Apa sih aliran eksistensialisme? Adalah aliran yang beranggapan bahwa manusia memiliki kebebasan dan dalam melakukan kegiatan apapun dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang terakhir, kita nanti sebagai mahasiswa akan mengkaji lebih dalam tentang manusia. Tujuannya apa? Agar kita lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan dan juga memahami mengenai dimensi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan rasional. Sebenarnya kenapa sih kita mempelajari filsafat manusia? Jadi secara rasional, mengapa kita pelajari filsafat manusia? Yang pertama itu adalah manusia adalah sosok yang mempunyai kemampuan dan kewajiban untuk selalu menanyakan dan mencari untuk menemukan apa arti keberadaannya. Yang kedua, manusia selalu berpikir dan bertanya tentang segala sesuatu, sehingga tidak perlu diherankan jika manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu menanyakan, yaitu mengenai apa arti keberadaannya. Sejak beranjak dewasa, selalu merasa lebih personal dalam menyuarakan dirinya sebagaimana Socrates mengatakan kepada kita, know yourself, atau kenali dirimu sendiri. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seseorang tidak harus mengetahui dan mengerti tentang segala sesuatu. Namun paling tidak, seseorang harus mengetahui dan mengerti dirinya secara mendalam untuk dapat mengatur sikap dan kehidupannya. Agar dapat mengerti dirinya, manusia harus dapat membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk terhadap dirinya. Seseorang harus memiliki pandangan ketergantungan secara jujur tentang keberadaan sifat dasar manusia. Yang terakhir, kita menemukan dan mengerti tentang sesuatu yang mendasar dan menyeluruh tentang manusia. Kesimpulan bisa kita ambil, yaitu ada beberapa rasional mengapa kita mempelajari filsafat manusia. Yang pertama,
Kita sebagai calon sarjana psikologi akan selalu berhadapan dengan manusia yang memiliki berbagai macam karakteristik. Maka pemahaman manusia sangatlah penting. Kedua, manusia adalah sosok makhluk yang mempunyai kemampuan dan kewajiban untuk menemukan apa arti keberadaannya. Manusia senantiasa berpikir dan bertanya tentang segala sesuatu, sehingga tidak perlu diherankan jika menanyakan tentang apa arti keberadaannya. Secara praktis, memahami siapa sebenarnya diri kita akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan dalam kegiatan sehari-hari. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.